Kami awali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Kimia Organik akan bahas tentang reaksi kimia senyawa alkana. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lail Lutfiah dengan NIM akhir 146 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa Salsabila dengan NIM akhir 147. Perkenalkan, nama saya Norma Betari Maulida dengan NIM akhir 148. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatun Nazila dengan NIM akhir 149. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Mamuda dengan NIM akhir 150. Selanjutnya, kita akan bahas reaksi-reaksi alkana. Sebelum bahas lebih dalam tentang reaksi senyawa alkana, kita akan memahami terlebih dahulu definisi alkana sendiri. Apa itu alkana? Alkana merupakan hidrokarbon alfatik jenuh di mana setiap atom karbonnya membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Hidrokarbon alfatik merupakan hidrokarbon rantai terbuka. Kebalikan dari hidrokarbon alfatik adalah hidrokarbon alisiklik, yaitu rantai lingkar atau biasanya berbentuk cincin. Alkana termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon alfatik jenuh karena semua ikatan karbon-karbonnya membentuk ikatan tunggal yang terbuka. Sebagai hidrokarbon jenuh, alkana memiliki jumlah atom H yang maksimum. Kadang-kadang alkana juga disebut sebagai hidrokarbon batas karena batas kejenuhan atom-atom H telah tercapai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat pada alkana. Alkana memiliki sifat-sifat baik sifat fisika maupun sifat kimia. Pada sifat fisik alkana ada dua. Yang pertama yaitu titik didih, yaitu ikatan antara karbon dan hidrogen memiliki polaritas yang sangat lemah karena perbedaan keelektronegatifannya kecil. Akibatnya molekul seperti metana yang bersifat simetris tidak memiliki polaritas dan gaya tarik antar molekulnya hanya berasal dari gaya dispersi van der Waals. Gaya ini lemah pada molekul kecil, namun meningkat seiring bertambahnya ukuran dan massa molekul, sehingga titik didih alkana pun meningkat. Sebaliknya, struktur yang bercabang menyebabkan molekul sulit saling mendekat, sehingga gaya tarik melemah dan titik didih turun. Dengan demikian, semakin besar dan lurus struktur molekul, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Kemudian, yang kedua yaitu kelarutan senyawa alkana. Alkana bersifat monopolar sehingga sukar larut dalam air yang bersifat polar. Pelarutan membutuhkan energi untuk memutus gaya tarik antar molekul, yaitu gaya van der Waals pada alkana dan ikatan hidrogen pada air. Energi yang dilepaskan dari interaksi antara alkana dan air tidak cukup untuk menggantikan energi besar yang dibutuhkan untuk memutus ikatan hidrogen dalam air. Oleh karena itu, alkana tidak larut dalam air meskipun dapat melarutkan senyawa kovalen polar lainnya. Kemudian ada sifat kimia alkana, yaitu yang pertama, pada umumnya alkana sukar bereaksi dengan senyawa lainnya. Yang kedua, formula molekulnya ialah CnH2n plus 2. Dan yang ketiga, dalam oksigen berlebih, alkana dapat terbakar menghasilkan kalor, karbon dioksida, dan uap air. Dan yang keempat, jika alkana direaksikan dengan unsur-unsur halogen, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2, atom-atom pada alkana akan digantikan oleh atom-atom halogen. Dan yang kelima, senyawa alkana relatif. Saya ulangi. Yang kelima, senyawa alkana relatif tidak di Saya ulangi, yang kelima, senyawa alkana relatif tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional. Dan yang terakhir, nomor 6, menghasilkan sedikit jelaga apabila terbakar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada
Alkana adalah reaksi di mana atom karbon dalam alkana mengalami peningkatan bilangan oksidasi akibat pelepasan elektron atau penambahan oksigen. Reaksi ini biasanya melibatkan pembakaran atau oksidasi bagian. Alkana mengalami reaksi pembakaran, reaksi dengan oksigen atau oksidasi di udara. Hal ini membuat alkana dapat digunakan sebagai bahan bakar yang baik. Oksidasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, oksidasi sempurna. Alkana bereaksi dengan oksigen berlebih menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksinya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Yang kedua, oksidasi tidak sempurna. Apabila oksigen tak mencukupi, hasil reaksi dapat berupa karbon monoksida atau karbon dalam bentuk jelaga. Reaksinya 2CH4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO dan 4H2O. Yang kedua, CH4 ditambah O2 menghasilkan C dan 2H2. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi. Reaksi substitusi dibagi menjadi tiga, yaitu halogenasi, nitrasi, dan sulfonasi. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang reaksi substitusi halogenasi. Alkana dapat bereaksi dengan halogen di bawah pengaruh panas atau sinar UV. Contoh reaksi CH4 ditambah Br2 di pengaruh panas atau UV menghasilkan CH3Pr plus HBr. Yang kedua, nitrasi. Reaksi substitusi atom H pada alkana oleh gugus NO2, gugus nitro, RH alkana plus HO NO2 menghasilkan RNO2 nitroalkana plus H2O. Yang kedua, reaksi substitusi sulfonasi. Reaksi substitusi atom H pada alkana oleh gugus -SO3H. Reaksi RH alkana plus HO SO3H menghasilkan R-SO3H asam alkana sulfonat plus H2O. Materi selanjutnya yaitu reaksi eliminasi akan dibacakan oleh Laila. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan reaksi eliminasi. Dalam suatu reaksi eliminasi, terdapat pemutusan ikatan dengan gugus tertentu yang terikat pada senyawa karbon. Elektron yang masih ada pada karbon yang bersangkutan digunakan untuk membentuk ikatan rangkap mekanismenya. Seperti gambar tersebut, yaitu bila suatu alkil halida diolah dengan suatu basa kuat, dapat terjadi suatu reaksi eliminasi. Dalam reaksi ini, sebuah molekul kehilangan atom-atom atau ion-ion dan struktur-strukturnya. Produk organik untuk reaksi eliminasi, suatu alkil halida adalah suatu alkena dalam suatu tipe reaksi eliminasi ini. Unsur H dan X keluar dari dalam alkil halida, oleh karena itu reaksi ini disebut reaksi dehydrogenasi, atau awalan D berarti minus atau hilangnya. Macam-macam reaksi eliminasi yaitu satu reaksi dehidrogenasi, yang kedua reaksi dehidrasi, yang ketiga reaksi dehidrohalogenasi. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Hasil presentasi dapat disimpulkan bahwa alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal yang stabil dan kurang reaktif. Namun, dalam kondisi tertentu, alkana dapat mengalami reaksi oksidasi, substitusi, dan eliminasi. Sifat fisiknya mencakup titik didih yang meningkat seiring ukuran molekul dan kelarutan rendah dalam air. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.